Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, kita bersyukur kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sehingga pada hari yang penuh berkah ini, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh mulia. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Kelak yang kita harapkan syafaatnya, semoga kita semua selalu berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang puasa di bulan Ramadan. Bahwa puasa di bulan Ramadan itu bukan sekedar puasa. Jadi, tema kali ini judulnya bukan sekedar puasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, puasa adalah salah satu rukun Islam yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Namun, hakikat puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Lebih dari itu, puasa adalah ibadah yang bertujuan untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tujuan dari puasa adalah agar manusia menjadi bertakwa. Takwa adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dicapai dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, tujuan puasa Ramadan itu yang pertama, meningkatkan ketakwaan. Puasa mendidik seseorang untuk memiliki kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Ketakwaan ini diwujudkan dengan mengendalikan hawa nafsu, menjauhi perbuatan dosa, dan meningkatkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, melatih kesabaran dan disiplin. Puasa adalah ibadah yang melatih kesabaran dalam menghadapi godaan seperti lapar, haus, dan hawa nafsu. Selain itu, puasa juga melatih disiplin waktu, seperti menjaga jadwal sahur dan berbuka, dan menjalankan ibadah dengan konsisten. Yang ketiga, membersihkan diri dari dosa. Puasa menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial. Dengan merasakan lapar dan haus, puasa mengajarkan empati terhadap mereka yang kurang beruntung. Hal ini mendorong umat Islam untuk memperbanyak sedekah dan berbagi kepada sesama selama bulan Ramadan. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah. Puasa adalah ibadah yang khusus antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman,
Puasa itu adalah untukku, dan aku yang akan membalasnya. Melalui puasa, seseorang meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguatkan keimanannya. Yang keenam, menyehatkan tubuh. Puasa juga memiliki manfaat kesehatan, seperti detoksifikasi tubuh dan memberikan waktu istirahat bagi sistem pencernaan. Dengan menjaga pola makan yang sehat selama Ramadan, tubuh menjadi lebih bugar dan seimbang. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya, itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan supaya kamu mencukupkan bilangan hari, dan supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya yang diberikan kepadamu, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Rasulullah SAW juga bersabda tentang hakikat puasa, di antaranya yang pertama, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan curang, maka Allah tidak butuh dari puasanya, meskipun ia meninggalkan makan dan minum. Hakikat yang kedua, berapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Hakikat yang ketiga, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji. Penjelasan hadis tersebut bahwa puasa yang benar adalah puasa yang tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari segala perbuatan dan perkataan yang tidak baik. Puasa yang demikian akan membersihkan hati dan jiwa, sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, manfaat puasa yang pertama, manfaat spiritual, yaitu meningkatkan ketakwaan. Puasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan dan memperkuat hubungan spiritual. Yang kedua, menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran diri. Puasa membantu seseorang untuk lebih sadar akan kebutuhannya kepada Allah dan menjauhi perbuatan dosa. Manfaat mental dan emosional, yaitu melatih kesabaran. Dengan menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, puasa membantu melatih kesabaran, pengendalian diri, dan ketenangan jiwa. Selanjutnya, meningkatkan empati. Merasakan lapar dan haus membantu seseorang memahami kondisi orang yang kurang mampu, sehingga mendorong rasa syukur dan empati. Selanjutnya, mengurangi stres. Itu manfaat berpuasa. Beribadah selama Ramadan seperti membaca Al-Quran dan sholat malam membantu menenangkan pikiran dan jiwa. Manfaat sosial, meningkatkan kepedulian. Puasa mendorong umat Islam untuk berbagi melalui sedekah, memberi makan orang lain, dan mempererat tali silaturahmi. Manfaat sosial memperkuat persaudaraan melalui ibadah bersama seperti sholat tarawih dan berbuka puasa bersama. Ramadan menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial. Teman-teman yang dirahmati Allah, manfaat puasa selain yang saya sampaikan tadi, manfaat fisik, yaitu detoksifikasi tubuh dengan tidak makan dan minum selama beberapa jam. Tubuh memiliki kesempatan untuk memberikan racun, membersihkan racun secara alami, mengatur pola makan,
Dengan puasa membantu mengurangi kebiasaan makan berlebihan dan meningkatkan kesadaran tentang pola makan yang sehat. Yang dirahmati Allah, begitu banyak manfaat berpuasa. Selanjutnya, manfaat berpuasa meningkatkan kesehatan jantung dan metabolisme. Puasa dapat menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan sensitivitas insulin, dan membantu menjaga berat badan agar ideal. Selanjutnya, meningkatkan fungsi otak. Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat merangsang produksi neurotropik yang meningkatkan kemampuan otak dan melindungi dari penyakit degeneratif. Puasa Ramadan memberikan manfaat yang holistik, mencakup dimensi spiritual, mental, sosial, dan fisik. Ibadah ini tidak hanya meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup seseorang di dunia dan akhirat. Jadi, puasa di bulan Ramadan bukan sekedar puasa. Mari kita semua menunaikan ibadah puasa dengan khusyuk. Demikianlah pertemuan virtual kita pada hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah yang telah menjadi penghuni surga. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.